tujuan kita belum senafas dengan apa yang Allah inginkan. في همة حب الأنام يا دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوبا فيها الوفاء بشراكم اليوم السرورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wa anrifukum bi nafsi. Ismi Sabilah Aiska min qismi Tarbiyah Al-Islamiyah fi Jami'ah Jakarta Al-Hukumiyah. Sahabat dai, apakah kita pernah berpikir, bahkan bertanya-tanya soal mengapa kita hidup di dunia ini? Apa tujuan hidup manusia di bumi ini? Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Penciptaan manusia dalam konteks Islam, mengutip Ibrahim Bafadl, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya di dunia ini dengan tujuan yang jelas. Demikian pula halnya dengan manusia, makhluk yang Allah istimewakan dan telah diberi kelebihan dari sekalian makhluk yang ada. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan yang besar dan risalah yang agung. Mustahil Allah menciptakan manusia tanpa maksud yang argen. Allah telah membantah sangkaan yang salah dari sebagian manusia, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan kembalikan kepada kami? Wallahu a'lam bimuraddi. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan kita diciptakan untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar bermain-main dan bersenang-senang dalam hidup ini. Kita memiliki tujuan hidup yang harus kita ketahui dan harus menjalani hidup sesuai dengan tujuan tersebut. Kita kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, bimbinglah kami bagaimana memetakan diri kami supaya benar sampai kami kembali kepadamu. Tunjukilah kepada kami seperti apa kurikulum hidup yang benar sampai pulang menghadapmu. Sehingga bisa kita renungkan, jangan-jangan sampai detik ini tujuan kita belum senafas dengan apa yang Allah inginkan, belum terang seperti apa yang Al-Quran bimbingkan. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pada ayat tersebut ternyata hadirnya kita di dunia ini, diciptakannya kita sampai berkehidupan di detik ini, tujuan pokoknya adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian status jabatan yang melekat kepada kita sampai saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah hanya seorang hamba. Kita ini hamba. Ayat tersebut bukan hanya sekedar memberikan isyarat tujuan berkehidupan kita di dunia, tapi juga menunjukkan identitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Dan karena inilah kita tercipta. Jangan sampai kita tidak sadar hingga detik ini bahwa kita itu hamba. Kita akan pulang, meninggal, dan mempertanggungjawabkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itulah, untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkanlah dengan turunan dari ibadah itu, yang diantaranya adalah sholat. Jangan salah, bahkan seorang nabi dan rasul yang dimaksum oleh Allah Ta'ala juga menunaikan sholat. Bagaimana dengan kita yang hanya sebagai hamba biasa? Karena itu, jagalah sholat, karena status ini akan menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat? Perlulah kita memiliki iman yang tangguh dan amalan-amalan yang soleh, serta berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Maka dari itu, untuk mempersiapkan kembali kepada Tuhan dengan bagus, dengan kita mengabdi di dunia ini dengan sebenar-benarnya menjadi hamba. Di saat ketika pulang, kita membawa bekal yang banyak. Jadi, Allah nggak sia-sia ciptain nurunin kita ke muka bumi ini. Ibarat kata, dilepas ke ladang, pulang-pulang bawa rumput yang banyak. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita selalu diberikan ampunan oleh Allah, dikaruniakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, dan dihindarkan dari azab api neraka. Amin, Allahumma amin. Hada minni, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.